Mas tentang sejarah kalian lari. Lah niki mlebet YouTube. Foto nama-nama nggih. Foto nama apa? Nah iki sambil mengenalkan Kak Kopya. foto nama sambil mengenalkan Pundene Surabaya. Oh, Iya. Iya. Siap nggih? Oke sahabat Gozer, kebetulan sekali kita bisa bertemu langsung dengan Mas Farid. Beliau adalah juru kunci dari kompleks candi ini yang merupakan candi yang besar dan di antara candi-candi yang lain. Jas merah. Merupakan sejarah. Selamat pagi guys. Kali ini tetap di Surabaya dan tepat berada di makam Djoko Jomput, seorang legenda sekali. Siapa yang tidak kenal dengan Djoko Jomput, terutama di Surabaya? Jika mengenal nama Djoko Jomput, pasti yang ada di pikirannya adalah salah satu toko yang legenda sekali dan merupakan yang membabat hutan di Surabaya. Oke guys, Djoko Jomput ini adalah yang membuka dan menjadi cikal bakal kota Surabaya, dan banyak versi sekali tentang beliaunya, dan mungkin nanti kita akan bisa bertemu dengan juru kunci dari makam, dan mungkin untuk lebih jelas lagi tentang sejarah dari Djoko Jomput. Oke sahabat Gozer Indonesia, begitu terus perjalanan kita. Tatap mata Anda, jangan lupa like, share, dan komennya kami tunggu untuk membantu kami mengembangkan sejarah-sejarah di Indonesia. Salam kami, salam sejarah. Oke guys, kita akan memasuki lokasi makam Djoko Jomput, sekaligus kita berziarah dan mengirim doa untuk beliau, karena beliau adalah seorang tokoh yang sangat melegenda sekali dan merupakan sejarah di kota Surabaya. Oke guys, ikuti perjalanan kita ke sejarah.
Iya. 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 Oh, iya. 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 Nopo mengupas tentang secara sejarah kalian nah ini melebat YouTube waktu nama-nama ya Bener malah kok. nah ini sambil mengenalkan Kak kopi ya. Makan nama sambil mengenalkan Punden Surabaya. Oh. Iya. Iya. Siap ya? Oke sahabat Gozer, kebetulan sekali kita bisa bertemu langsung dengan Mas Farid. Beliau adalah juru kunci dari makam Mbah Joko Jumput, pundennya Surabaya. Jarang sekali orang tahu dengan Joko Jumput, maka saat ini kita beruntung sekali bertemu dengan Mas Farid dan bisa menceritakan tentang sejarah dari beliau. Toko yang melegenda sekali, walaupun tergerus oleh zaman, tapi tetap beliau lah Surabaya ada karena beliau. Oke guys, penasaran dengan cerita Mbah Joko Jumput? Monggo Mas Farid tentang Mbah Joko Jumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini putra dari Bapak Kusnandar, yaitu pemegang asli dari makam pesarian Mbah Joko Jumput. Saya ditugaskan ayah saya untuk bercerita kalau ada peziarah yang mau bercerita, yang ingin Tahu cerita, ceritanya gitu. Ini awal mulanya, dulunya ini belum ditemukan situs dari pesarian Mbah Joko Jumput. Baru ditemukan tahun 1984. Itu pun terjadinya tidak dengan hal-hal spiritual ya, bukan disengaja, bukan sengaja atas kehendak Allah ditemukannya ini, karena pesarian Mbah Joko Jumput ini. Ditemukannya karena terjadi kebakaran tahun 1984. Daerah mriki nggih. Nggih, niki daerah niki diapit toko. Boten akses untuk Ini tertutup nggih Mas Farid? tertutup. Karena itu terjadi kebakaran tahun 1994. Nggih. Terjadi kebakaran besar. Jadi warga-warga itu takutnya merembet ke pemukiman penduduk. Di sini sebenarnya dulunya ini pemukiman penduduk yang padat. Nggih, niki. Lari niki nggih. Nggih, niki. Sebelah niki. Berarti makam niki ketutup nggih rasikan nggih. Ketutup. Niku baru ditemukannya itu sempat. Nah, warga-warga kan istilahnya kan menolong ini. Nggih. Dan terjadi kebakaran ini. Nggih. Nah, temukannya batu nisan itu tumpukan itu. Nah, waktu itu RW dan perangkat kampung Trapan ini nggih perembuk
kemudian bagaimana enaknya dibongkar, kemudian dibongkar temukannya batu nisan itu tadi. Nggih. Tapi untuk menentukan niki makam sinten ngoten kan tasik dereng kok. Kasih dereng. Nggih. Nah itu cuma di hati para penduduk ini kok apa itu Nggih. gitu loh, Nggih. apa itu gitu loh, apa pesantren Mbah Joko Jumput. Nah itu kemudian warga mengadakan rapat lagi, kemudian dipanggillah ahli spiritual dari Ngapen Untuk melihat memastikan Nggih. bahwa ini siapa yang dimakamkan di sini katanya. Iya, kemudian itu dipanggilkan, kemudian ya terjadi bukan pendapatan Interaksi gaib. interaksi gaib, kemudian itu beliaunya mengaku dari Mbah Joko Jumput gitu. Oh, oke. Nah, niki kan wonten sekawan makam nggih, 4 makam nggih, 4 nisan. 4 nisan ya. Nggih. 4 pesarean. 4 pesarean. Niki sing sebelah niki Sebelah kanan Purbawati istri beliau. nggih. Ini Mbah Joko Jumput, yang satunya itu kakaknya Mbok Rondo, kemudian yang satunya itu apa itu Pengikut punggawa. pembantunya, maksudnya Pembantunya. pengikut setia gitu. Nggih. Ya. Berarti Mbah Joko Jumput niki nggih nisane. Oh, niki. Nggih. Oh. Nggih. Nggih. Guys, tadi makam Mbah Joko Jumput. Jumput. Ini ya yang lancip. Nggih. Niki Purbawati. Istri beliau. Nggih. Sing niku Ibu. monggo. Ibu nggih. Nah, Ibu mboten ibu Oh, mboten. sanes. Niki saudarae Mbak Yune. Nggih. Niki Niki Abdi. Pak Dene, Pak D. Abdi. Oh, pembantunya Mbah Joko Jumput. Ya. Oke, guys. Jadi di sini ada 4 pesarean. Sebelah kanan ini adalah istri dari Mbah Joko Jumput. Ini adalah pesarean Mbah Joko Jumput. Terus di situ ada adiknya nggih. Abdinya, kakaknya Mbah Joko Jumput sama abdinya Mbah Joko Jumput. Iya. Ada yang versinya kalau Mbak Ron itu ibunya, tapi versi saya itu adalah kakaknya. Gitu loh. Ada 2 versi, tapi terserah yang meyakini. Iya, yang meyakini. Terserah meyakini. Dan maaf kalau cerita saya ini enggak, maksudnya itu kok beda dengan yang lain, saya maafkan. Saya maaf ya gitu. Jadi memang Mbah Joko Jumput ini banyak versinya, guys. Terutama dari kesenian itu Ya. ludruk atau apa kan Ya. banyak yang mengerti tentang Mbah Joko Jumput. Memang banyak versinya, tapi yang terpenting adalah beliau ini adalah orang yang bersejarah sekali. Iya. Ada Surabaya, ada beliau. Tapi untuk keturunannya, jadi Mbah Joko Jumput ini aslinya itu dari mana, Mas? Aslinya itu kakaknya beliau Nggih. itu berasal dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit nggih. Kerajaan Majapahit. Beliau itu pas zaman Majapahit ketika rajanya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Patihnya yang terkenal Gajah. Gajah. Berarti Majapahit nggih. Majapahit. Oh, masih ada keturunan Majapahit. Iya, masih ada keturunan Majapahit. Dan ketika bergejolak antara Patih Gajah Mada dan Tribhuwana Tunggadewi, kemudian terjadi perang lah itu, maka kakaknya ini Nggih, kakak beliau. mengasingkan diri. Maksudnya itu sudah tidak mengurusi kerajaan lagi. Kerajaan Majapahit. Iya. Akhirnya ke sini. Ya. Dan beliau ini adalah kakaknya ini adalah ahli jamu, ahli pengobatan, juga bisa sebagai tabib dan juga bisa meramu jamu gitu. Beliau ini kakaknya ini sering diundang oleh kerajaan lain seluruh Nusantara, tidak hanya Jawa. Tidak Jawa nggih. Seluruh Tapi seluruh Nusantara. Iya, dipanggil ikut atau hanya utusan saja diberikan ramuan. Untuk menunjukkan keahliannya Iya. tentang ramuan atau pengobatan, guys. Pengobatan. Nah, niki berarti napa?
Niki ditemukan di tahun 1984. Iya. Didasari atas kebakaran oleh masyarakat sini, akhirnya ditemukanlah makam Mbah Joko Jumput dan beliau adalah pundennya Kota Surabaya. Ingat mohon Mas Farid, matur nuwun sangat atas penjelasannya. Itu Nggih. masih kurang Tasik Tasik wonten. Jakarta. Oh, masih kantor. Monggo. Cuma sekedar anu Intermezzo niki pembukaan. Ya, ini yang penting lagi, guys. Iya, Penasaran kan? ini penting lagi. Saya penasaran sekali Iya. dengan Mbah Joko Jumput. Nggih. Setelah itu kemudian bertumbuhlah dewasa Mbak Joko Jumput ini. Kemudian adipati pertama Surabaya yang dikenal dengan Jayengkrono itu pertama kali membuka lahan Surabaya. Hanya sekitaran situ saja. Tidak luas, tidak seluruh Surabaya ini ya. Kemudian beliau ini mengumumkan mengasambayarkan sayembara. Kalau bisa memperluas daerah lagi akan dipersuntingkan anaknya yang bernama Purbowati. Oh, berarti Nyonya itu istri dari Mbah Joko Jumput Ya. ini adalah Ya. putri dari Adipati pertama Surabaya nggih. Ya, Nggih. Adipati Jayengkrono. Nggih, monggo Mas Farid diterusaken niki. Ya. Ini Tambah seru nih. kemudian disampaikan terdengar oleh adipati dari Pamekasan, Sumenep, bukan Sumenep. Ini Madura. kok lali sih. Itu siapa itu? Joko Truno. Joko Truno, iya maaf Joko Truno. Joko Truno ini adalah pangeran dari Kerajaan Kediri. Nah, dan terdengar juga oleh Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo. Ya. Jadilah pertempuran antara Situbondo dan Joko Truno. Oke. Ya. Terjadi peperangan, kemudian kalah Joko Truno. Oke. Kalah, kemudian bertemu dengan Mbah Joko Jumput. Nah, dengan akal licik dari Pangeran Kediri itu, saya ini dianiaya oleh itu. Pangeran Situbondo dianiaya. Kemudian dengan jiwa Satrianya menolong yang lemah, kemudian Iya. dibalaslah itu. Kemudian sampai meninggal. Pangeran Situbondo itu meninggal. Nggih. Setelah pulang, Pangeran Kediri ini Joko Truno niki Bu, mengakui bahwa yang membunuh itu bukan dia tapi Mbah Joko Jumput ngoten. bukan, mengakui kalau dia yang membunuh Pangeran Situbondo. Nah, kemudian dibawalah kepala itu pulang ke Surabaya sini menunjukkan ke Jayengkrono. Ini saya yang membunuh. Ya. Kemudian terdengar Mbah Joko Jumput. Mbah Joko Jumput saya juga tidak terima. Iya. Oh, yang membunuh saya. Iya, yang membunuh Iya, memang Mbah membunuh saya, Joko Mbah Jumput. Joko Jumput. Kemudian itu akhirnya Jayengkrono menengahi permasalahan tersebut. Kemudian diperintahkanlah mereka berdua itu Mbah Joko Jumput dan Mbah Truno itu untuk Joko Truno bertempur. untuk bertempur. Siapa yang menang akan mendapatkan putri saya. Terjadilah pertempuran selama 7 hari. 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa apapun, tarung terus gitu. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sama-sama saktinya memang. Kemudian ini terjadilah nama-nama dari Daerah-daerah di Surabaya. ya, Surabaya. Ini satu misal saja, Embung Malang. Mengapa namanya Embung Malang? Dulunya jalan setapak, banyak rimbunan pohon-pohon. Iya, dulu kan hutan ya, alas. Iya. Ya. Kemudian itu Karena hebat pertempuran mereka berdua, hebatnya dari senjata Mbah Joko Jumput. Joko Jumput ini, semuanya ini kena tebas jadinya malang-malang.
pohonnya jatuhnya itu berantakan. Nah, Berantakan. namanya itu jadi Embong Malang. Embong Malang terus dinamakan lewat rejaning zaman jenengno Embong Malang. Iya. Gitu. Kalau di Ludruknya begitu. Ya. Kemudian antara daerah Gunung Sari sampai Miwon itu dulunya gunung. Gunung Sari sampai Miwon Miwon itu. Nggih. Sampai mana itu Diriorejo. Diriorejo itu dulunya gunung. Terkena sabetan dari Cemeti Mbak Joko Jumput ini jadi terbelah jadi cuma hanya daerah daratan rata ya. Iya, rata semuanya itu. Luar biasa Mbak Joko Jumput, guys. Sakti kayak Pak Joko Jumput. Beliau adalah orang yang sakti juga. Iya. Selama 7 hari ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maka dipanggillah ibu dari Joko Truno. Dipanggillah ibu dari Joko Truno, kemudian ibu beliau datang menanyakan pada anaknya, apakah benar-benar kamu yang membunuh? Tetap bersikukuh kalau Mbah Joko Truno ini yang membunuh Situbondo. Tetap saja. Kemudian mandinya atau ucapan dari ibunya itu, kamu kalau nggak mengaku kamu akan menjadi linglung. Istilahnya tuh begini, kamu akan seperti arca, cuma delok gitu. Nah, mandinya atau terkabulnya ucapan dari ibu itu, maka itu Mbah Joko Jumput hanya linglung seperti itu. Nek sabdo ibunya. Kena sabdo itu. Ya. Itu pembelajaran bagi kita bahwa seorang ibu itu luar biasa hebatnya gitu ya. Luar biasa. Kemudian itu sudah ada pemenangnya, maka dijodohkanlah antara Pugawati dan Mbah Joko Jumput ini. Kemudian di sini adalah keraton. Itu keraton. Namanya Prabon adalah Prabon. Keraton. Ya, Prabon. Iya. Operasi Keraton. Keraton. Iya. Pun Pun niku mawon sing bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang nggak berkenan atau atau berlainan fakta dengan pendapat yang lainnya. Saya mohon maaf. Thank you guys, sedikit cerita dari Mas Farid tentang sejarah dari Mbah Joko Jumput. Yang terpenting adalah apapun versi dari beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali, terutama untuk kota Surabaya, memperluas daerah Surabaya hingga jadi Surabaya yang sekarang ini, Surabaya kita banggakan sekarang ini adalah berkat dari jasa beliau. Mas, sekali lagi jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu penting sekali. Karena kita ada di sini juga karena sebuah sejarah. Kita ada di makam Mbah Joko Jumput ini juga karena sebuah sejarah. Oke guys, tetap semangat, salam sehat, salam sejarah. Jangan lupa like, share, dan komennya kita tunggu untuk membantu kami mengembangkan channel kami demi sebuah sejarah juga, dan nantinya berguna untuk masa depan dan untuk anak turun kita nantinya. Terima kasih. Demikian persembahan dari kami. Salam sejarah. Terima kasih Mas Farid, matur nuwun.